Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum obat dengan air hangat. Cakep. Minumnya 3 kali sehari. Cakep. Karena jawab salamnya kurang semangat, maka Bapak ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lempar batu ke atas atap. Cakep. Tentu baru mantap. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, istimewa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, agar apa yang akan kita pelajari nanti mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada saya untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keimanan kita masing-masing. Doa mulai. Doa besar. Baik. Qabla an nabda ta'allamana al-yawm sa'aqra lakum kasral ghiyab wa man dzukira ismahu falyakul hadir. Paham tu? Fahimna. Ya. Aulia Puspasari. Ayo. Penny Ananda. Hadir. Ayo. Alhamdulillah. Hadir semua. Sekarang silakan keluarkan buku pelajarannya, alat-alat tulisnya dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pelajaran hari ini. Rapikan tempat duduknya, kursinya yang duduk di tengah silakan geser ke tengah, ambil duduknya biar lurus, biar kelihatan rapi dan indah. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, Bapak ingin menguji kemampuan awalmu terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik, seperti biasa, pretest kita terdiri dari 5 soal dan beberapa soal penilaian diri. Waktu kita 10 menit. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dikerjakan dari sini. Sudah semua? Selanjutnya, Bapak ingin bertanya terkait materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Kamu percaya dan yakin akan adanya hari akhir? Ya. Baik, apa buktinya kalau memang ternyata hari akhir itu ada? Silakan. Yang pertama adalah hilangnya dari diri seseorang, seperti laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Iya, bagus sekali. Ada lagi? Ya, Cynthia. Munculnya bentuk-bentuk langit yang ada di alam serta munculnya hujan di atas bumi. Munculnya gedung-gedung jaga langit di jazirah Arab, kemudian Dan munculnya hujan, turunnya hujan di alam. turunnya hujan di jazirah Arab. Baik, yang lain? Ya, Aulia silakan. Banyaknya tindakan kemaslahatan, Hmm. seperti pemerkosaan sendiri atau anak sendiri. Iya, banyak tindakan kemaksiatan yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Bagus sekali. Orang yang mengimani hari akhir itu, ya, mereka akan sadar bahwa segala sikap dan perilakunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengimani hari akhir itu, mereka akan dijauhkan dari sikap takabur, sikap sombong. Karena apa? Karena kita sebagai manusia itu kecil sekali di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita sombong, janganlah kita takabur. Kita selalu berikhtiar dan berusaha melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak ingin menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, tujuan pembelajaran pertama, kita diminta
untuk dapat menganalisis konsep makna iman kepada hari akhir, dalil-dalil serta tahapan periode hari akhir. Dalilnya apa saja, kemudian tahapan periode hari akhir itu apa saja. Kemudian kita diminta menganalisis contoh-contoh perilaku beriman kepada hari akhir dan dapat merumuskan kiat-kiat untuk menumbuhkan sikap iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, kita diminta menganalisis hakikat serta hikmah iman kepada hari akhir dan membuat peta konsep terkaitan antara iman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil. Oke, selanjutnya kita akan mengamati video terkait iman kepada hari akhir. Silakan nanti kalian simak, kemudian silakan dikomentari dan ditanggapi, atau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, silakan ditanyakan terkait video yang akan kita tampilkan. Oke? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bi khair. Mana aja ente? Masya Allah, alhamdulillah. Oh iya, perkenalkan, ini murid-murid saya, calon pemimpin masa depan. Mungkin boleh pada bersapa terlebih dahulu. Ya, ini hampir di seluruh kelas di sekolah kita itu semua kebanyakan adalah perempuan. Betul sekali. Ini menandakan kiamat terdekat. Benar sekali Bang Abud. Ini adalah pertanda akhir zaman. Banyak jumlah laki-laki, banyak jumlah perempuan dibanding jumlah laki-laki. Juga banyak yang perempuan menjadi laki-laki atau laki-laki menjadi perempuan Bang Abud. Ayo. Ada dari saya yang berada di sini. Oke lah kalau begitu. Sampai jumpa di lain kesempatan insyaallah. Kita ngopi bareng. Insyaallah. Terima kasih. Amin 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 amin. Nah, ayo. ada selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi teman bapak dari dunia maya. Wan Abud ini pengusaha kerupuk internasional. Ya, mudah-mudahan nanti ada yang mengikuti jejak Wan Abud untuk menjadi pengusaha internasional. Tidak hanya di lokal saja, tapi go internasional. Oke, kita lupakan sejenak tentang Wan Abud. Saksikan video yang sesungguhnya.
tentang apa itu? Iya. Tentang hari kiamat atau tentang hari akhir. Apa yang dapat kamu komentari dan tanggapi terkait itu? Silakan Caca. Yang dapat saya tanggapi dari video tadi adalah bahwa pasalnya adalah hari kiamat adalah hari yang pasti. Semua teknologi yang diciptakan oleh manusia, baik itu dari teknologi pembangunan, penerbangan ataupun rencana pemindahan planet ini ke Mars ataupun ke planet lainnya, tidak akan dapat menghentikan kemusnahan dunia. Karena ketika kiamat semuanya akan musnah, baik teknologi, rencana-rencana yang dilaksanakan ataupun sebagainya. Luar biasa. Betul sekali. Bahwa teknologi pun nanti di akhir zaman itu tidak akan bertumbuh. Baik, untuk mendalami materi kita tentang iman kepada hari akhir ini, kita akan melaksanakan diskusi. Seperti biasa, diskusi akan kita lakukan selama 30 menit. Namun, untuk penentuan kelompok diskusinya, kita akan melakukan game. Oke, sudah dapat semua? Sudah. Oke, sebelum kita mulai untuk mencari teman diskusinya, kita nyanyi terlebih dahulu. Siapa kita? Siapa? Kita kembali ke pembentukan kelompok diskusi. Sudah siap? Nanti silakan dibuka, kemudian silakan bersuara dan cari temannya. Siap? Siap. Silakan dimulai. Kelompoknya apa? Ini apa? Kue. Ini Ukuruyo. Itu Itu apa ya? Ini kelompok apa? Meong. Oke. Sekarang sudah mendapat kelompoknya masing-masing. Silakan ambil posisi tempat duduknya untuk dilanjutkan diskusi. Silakan. Oke, perhatian. Untuk kelompok 1 Bapak namakan kelompoknya prokes. Oke. Kelompok 2 new normal. Kelompok 3 PSB. Kelompok 4 PSBB. Dan kelompok 5 PPKM. Oke, paham? Oke, silakan dilanjutkan untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA Mari bersama kita semua. Semansa Bapak. Berprestasi kamu berakhlak hebat. Baiklah, di sini kami dari kelompok PSBB akan membahas mengenai kiat-kiat menumbuhkan sikap beriman kepada hari akhir. Kiat-kiat menumbuhkan sikap beriman kepada hari akhir. Di sini kami akan membahas mengenai beberapa kiat-kiat. Yang pertama, melakukan kebiasaan diri dengan akhlakul karimah. Kemudian ibadah sosial. Yang ketiga, menghilangkan sikap takabur atau sombong. Begitulah hasil dari diskusi kami. Apakah ada tanggapan dari teman-teman semua? Baiklah, kepada kelompok Aulia. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menanggapi orang yang memiliki sikap takabur, sombong, akan hebatnya diri dia, sehingga akan memiliki perbedaan antara sama lain. Yang kami akan bahas mengenai pertanyaan dari Aulia. Untuk berhadapan dengan orang yang takabur atau sombong, kita harus bersikap berlawanan dengan dirinya. Jadi kita tidak boleh melawan orang-orang yang takabur dengan sikap takabur juga. Kita
kita harus melawan orang takabur dengan sikap rendah hati dan juga sabar. Karena itu, orang-orang takabur biasanya memiliki sifat yang tidak ingin disalahkan dan ingin menang sendirinya. Ya. Maka Chef, Di kelompok kalian tadi terdapat contoh perilaku yaitu akhlakul karimah. Nah, ini kita ketahui di zaman modern sekarang banyak wanita-wanita yang mulai kehilangan arti yang namanya akhlakul karimah. Menurut kelompok Anda, bagaimana cara kita menumbuhkan sikap akhlakul karimah serta bagaimana cara Anda untuk menegur apabila di depan Anda terdapat perilaku atau sifat yang tidak mencerminkan akhlakul karimah? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Cynthia. Kami akan jawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini karena pertanyaan tersebut lebih mengacu pada hal pribadi, maka kita terlebih dahulu harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita harus melihat apakah diri kita lebih baik daripada mereka sehingga kita dapat menilai mereka ataupun dapat mengkritik mereka. Tapi jika kita merasa bahwa diri kita masih memiliki kekurangan, lebih baik kita tidak harus mengkritik mereka, namun sekedar untuk memberikan saran. Seperti misalnya di sini kita banyak melihat seperti perempuan yang kurang menjaga pakaiannya. Nah, di situ kita lebih baik mengatakan kepadanya, apakah dengan berpakaian seperti itu kamu merasa aman? Jika dia mengatakan aman, baiklah, biarkan dia tetap melakukan hal-hal seperti itu, dan kita hanya perlu mendoakan kepada Allah agar dia mendapatkan hikmah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA Mari bersama hebat semua. Semansa Koba. Berprestasi mampu berakhlak hebat. Baiklah, kami dari kelompok PSD yang beranggotakan saya, Cynthia Yunian, Saya Sepia Putra Sadadafa. dan saya Fenyananda. Di sini kami akan menjelaskan tentang menganalisis contoh-contoh perilaku beriman kepada hari akhir. Contoh perilaku beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Yang keempat, membiasakan diri dengan akhlakul karimah. Baiklah, karena PPT kami sudah selesai, kami akan membukakan sesi tanya jawab. Untuk teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Baiklah, untuk saudari Putri. Menurut Anda, apakah dengan melakukan ibadah seperti sholat maupun dengan ibadah sosial mampu menyadarkan diri kita akan perilaku iman kepada hari akhir dan jelaskan? Baiklah, saya jawab, iya, sangat berpengaruh sekali karena dengan ibadah seperti sholat kita mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengecas atau meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan adanya iman maka kita akan senantiasa mengawas diri atau mengintrospeksi diri dan selalu berperilaku serta bersikap berhati-hati, di mana akan menjauhi perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hal ini kita mampu mengawas diri atau memberikan ladang untuk kita supaya untuk terus beriman kepada hari akhir. Ada lagi? Baik, untuk saudari Caca, Ananda. kita kan sudah mengetahui contoh-contoh dari beriman kepada hari akhir. Nah, pertanyaannya adalah, apabila kita sudah mengimani atau mengamalkan semua perilaku beriman kepada hari akhir, akankah kita tetap termasuk ke dalam golongan orang yang beriman jikalau hal yang kita lakukan terkadang bertentangan dengan hati nurani kita? Ya, itu balik lagi kepada diri kita sendiri, bagaimana cara kita menyikapi apakah perilaku kita akan mengarah kepada hal yang positif ataupun hal yang
Dengan mengingat hal itu, maka hati kita akan tergerak untuk melakukan perilaku yang lebih baik lagi dan sehingga menunjukkan sikap atau membawa perilaku kita beriman kepada hari akhir. Sekali lagi, beri plus kepada kelompok Verdi. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke refleksi. Bapak ingin merefleksi terkait seluruh materi yang sudah kita pelajari dari awal tadi. Akan Bapak tanyakan, mungkin kita interaktif saja sambil Bapak menjelaskan juga. Baik, makna iman kepada hari akhir, bahwa percaya dengan penuh keyakinan akan adanya hidup yang kekal dan abadi di akhirat. Jadi kamu sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwa hari akhir itu pasti ada. Siap, yakin. Yakin ya? Dan yakin tidak bahwa nanti akan ada memang kehidupan di akhirat setelah kehidupan dunia ini. Yakin. Iya. Kita sebagai orang yang beriman, sebagai salah satu rukun iman kepada hari akhir, kita harus meyakini bahwa hari akhir itu pasti akan datang dan akan adanya kehidupan akhirat. Pilihannya hanya dua. Kalau kamu ingin hidup bahagia, hiduplah di surga. Kemudian kalau kamu ingin hidup sengsara, hiduplah di neraka. Pilihannya hanya itu. Dan apabila kamu ingin hidupnya di surga, maka perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah berbuat baik dan kebaikan. Laksanakan segala perintah Allah dan jauhilah segala larangan Allah. Selanjutnya, what is hari akhir? What is it? Hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari berakhir. Hari berakhir seluruh alam semesta. Benar sekali. Hari kiamat yang diawali dengan hancurnya alam semesta beserta isinya dan dibangkitnya seluruh manusia untuk mendapatkan balasan terhadap apa yang telah diperbuatnya. Jadi di hari akhir nanti kita akan dibangkitkan semua. Kita akan dihadapkan kepada semua apa yang telah kita lakukan. Kita akan diperlihatkan catatan-catatan amal kita, baik catatan amal baik maupun catatan amal buruk kita. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sekecil apapun perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan. Siap untuk menghadapi hari itu? Siap. Siap, tidak siap, kita pasti akan menemukan hari itu. Selanjutnya, dalilnya ada di surat Ghafir ayat 59. Kemudian ada Al-A'raf ayat 187. Kemudian ada Al-Haqqah ayat 13 sampai 16. Kemudian ada Al-Qiyamah ayat 6 sampai 9. Kemudian hadis riwayat Bukhari, di antara tanda-tanda datangnya hari akhir adalah berkurangnya ilmu. Selanjutnya, hadis riwayat Muslim. Apa yang kalian bicarakan, kata Rasulullah? Kami menjawab, kami bicarakan kiamat. Dia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, dajjal, binatang, dapatul maut namanya. Kemudian terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj, 3 gerhana dari timur, barat dan jazirah Arab yang, dan terakhir adalah api muncul dari Yaman yang mengirim manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak ingin satu orang dari antara kalian menyimpulkan terkait gambaran umum dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Siapa dia? Oh iya, Melisa. Silakan Melisa. Baiklah, dari kegiatan belajar kita hari ini dapat kita tarik kesimpulan mengenai kejadian yang pasti kita alami, yaitu hari akhir atau hari kiamat. Di sini dapat kita ambil beberapa poin yang harus kita amalkan. Yang pertama, selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Yang kedua, membiasakan diri dengan akhlak karimah seperti mawas diri, rendah hati, berbudi kepada sesama dan lain-lain. Yang ketiga, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melakukan ibadah dengan cara sholat maupun ibadah sosial. Selanjutnya, selain dari poin-poin tersebut, kita juga terdapat cara untuk bersikap dalam menghadapi hari
kiamat. Yang pertama adalah tidak menghindari ataupun menyangkal akan adanya hari kiamat tersebut. Kita semua harus sadar bahwa hari kiamat merupakan hukum pasti yang akan terjadi sebagai hari akhir dari dunia. Yang kedua, bersikap sabar dan ikhlas dalam menjalani setiap takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyadari bahwa setiap awal pasti akan bertemu dengan akhir. Dan poin terakhir yang harus kita terapkan untuk bersikap dalam menghadapi hari kiamat adalah tidak menjadikan dunia sebagai acuan dan satu-satunya tujuan yang kita miliki. Ketika kita sadar akan adanya kepastian mengenai hari kiamat, kesadaran itulah yang akan membuat kita menyeimbangkan diri dalam menjalani kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kita tidak boleh sampai menjadikan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat tumpang tindih antara kedua belah pihak. Dari pembelajaran ini juga kita dapat mendapatkan beberapa jawaban yang mungkin sebelumnya menunjukkan keraguan kita terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengimani akan adanya hari akhir, kita akan sadar terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, bahwa segala hal di dunia ini kita karenanya. Bahkan teori-teori saintis mengenai ciptanya dunia seperti teori bintang kembar tidak akan bisa membuktikan mengenai siapa yang menciptakan alam semesta ini. Dengan adanya iman kepada hari akhir inilah kedekatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala akan semakin mendalam dan terjalin dengan sangat baik. Baiklah, itulah yang dapat saya simpulkan mengenai seluruh pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Mbak Nisa, luar biasa, begitu lengkap, padat. Mbak Nisa menyimpulkan dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Beri terus buat Mbak Nisa. Baik, Bapak menanggapi terkait apa yang sudah disimpulkan oleh Indonesia, bahwa poin penting pertama adalah kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa hari akhir pasti datang. Kemudian persiapan apa yang harus kita persiapkan untuk itu? Pertama, perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalani segala syariat yang telah ditentukan. Sholat, puasa, zakat, kalau kamu mampu, berhajilah nanti. Kemudian yang kedua, hindarilah apa yang telah dilarang oleh Allah. Apa saja? Berbuat maksiat, berzina, mabuk-mabukan, judi, apalagi obat-obatan terlarang, merampok dan sebagainya. Hindarilah apa yang sudah mutlak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja dari Bapak. Sampai di sini apakah masih ada pertanyaan yang masih terganjal dalam hatinya? Siap. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada, Bapak akan memuji kamu lagi pemahamanmu tentang apa yang telah kita pelajari dari awal tadi. Bapak akan melaksanakan post-test. Post-test itu terdiri dari 5 soal saja dan beberapa soal penilaian. Oke, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dikerjakan. Oke. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan post-test. Selanjutnya untuk pelajaran minggu depan, silakan nanti kalian baca tentang pernikahan dalam Islam. Kemudian dibaca juga tentang materi kita hari ini, yaitu iman kepada hari akhir. Bapak di pertemuan akan datang, Bapak akan tanyakan terkait materi yang telah kita pelajari hari ini. Oke, selanjutnya untuk tugas keterampilan. Seperti biasa, Bapak ingin meminta kamu untuk membuat peta konsep yang dikerjakan di rumah. Tentang apa? Tentang keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil dengan tampilan yang menarik. Baik, selain juga pembelajaran kita pada hari ini, dan alhamdulillah karena di awal tadi kita awali dengan doa, maka di akhir pembelajaran kita juga dengan agar apa yang telah kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Baik, pada akhirnya silakan dipimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran yang kita lakukan hari ini adalah kita berdoa untuk agama dan negara kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, berakhir sudah segala rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan untuk bertemu lagi
kembali di pertemuan yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang berikan pakai syarat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.